Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian selalu sehat walafiat. Walaupun belajar di rumah, tetap semangat ya. Untuk pembelajaran IPA pertemuan ketiga ini kita akan membahas masalah pewarisan sifat atau persilangan atau biasa disebut juga dengan genetika. Penemu dari teori genetika atau hukum genetika itu adalah Bapak Georg Mendel. Ini Bapak Mendel ini. Jadi kita akan mempelajari teori hukum Mendel. Sebelumnya kalian harus tahu apa toh genetika itu. Genetika itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya, tanahnya. Nah, ini gen pembawa sifat ini berada di kromosom. Modelnya seperti ini. Ini di dalam kromosom ada gen pembawa sifat. Ini yang perlu kalian ketahui adalah istilah-istilah genetika. Yang pertama adalah gen. Gen itu adalah segmen DNA yang ada di kromosom. Sedangkan kromosom itu adalah faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Parental itu induk, tentu saja ada jantan dan betina. Filial keturunan atau anak. Ini nanti ada dua yang akan kita bahas, yaitu keturunan pertama itu diberi kode F1 dan keturunan kedua diberi kode F2. Genotip itu adalah sifat yang tidak tampak dari luar, jadi dia bertanggung jawab untuk membawa perilaku dari gen tersebut. Misalkan sifat dari pandai, sabar, keras, itu berarti kan tidak tampak dari luar, itu berarti sifat genotip. Sedangkan fenotip adalah sifat yang tampak dari luar. Contohnya bentuk rambut, ada yang keriting, ada yang lurus, mata ada yang lebar, ada yang sipit, dan lain sebagainya. Sekarang dominan. Dominan itu adalah sifat yang menang atau muncul pada keturunan. Sedangkan sifat resesif adalah sifat yang kalah, tidak muncul pada keturunannya. Intermedir itu adalah sifat yang sama-sama muncul kuat. Sedangkan semi dominan itu adalah muncul sifat perpaduan. Jadi ini intermediate dan semi dominan ini artinya sama. Homozigot. Homozigot itu adalah pasangan gen yang sama kuat. Ada homozigot dominan, ada homozigot resesif. Homo itu kan sejenis, makanya itu hurufnya dilambangkan dengan A besar, A besar. Ini berarti dominan. Kalau resesif berarti hurufnya kecil. Ini kan membandingkan dengan heterozigot. Hetero itu kan campuran, makanya di sini simbolnya campuran. Ini ada A besar dan A kecil, K besar dan K kecil.
galur murni untuk keturunan satu induk. Bakros persilangan antara F1 dengan induknya yang dominan. Bakros persilangan antara F1 dengan induknya yang resesif. Sekarang persilangan yang akan kita bahas pertemuan kali ini adalah yang pertama, persilangan monohibrida. Yang kedua, persilangan dihibrida. Yang ketiga, persilangan trihibrida. Yang keempat, penyakit menurun pada manusia. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah persilangan monohibrida. Mono itu berarti satu, berarti persilangan dengan mengambil salah satu sifat yang berbeda. Contohnya, kita ambil warna bunga, berarti bunga kuning disilangkan dengan bunga merah. Untuk hewan, misalkan kucing berbulu putih dikawinkan dengan bulu hitam. Untuk manusia, contohnya rambut keriting kawin dengan rambut lurus. Sekarang persilangan monohibrida dominasi penuh, berarti ini yang muncul adalah yang dominan yang menang, sedangkan resesinya tidak tampak. Contohnya tanaman tinggi dominan, maka ini hurufnya T nya besar disilangkan dengan tanaman berbatang rendah, hurufnya kecil, T kecil. Bagaimana perbandingan keturunan sampai pada keturunan kedua? Jadi ini untuk induk yang persilangan satunya yaitu tinggi disilangkan dengan rendah, T besar, T kecil. Gametnya ini T besar, ini gametnya T kecil, disilangkan hasilnya T besar, T kecil. Karena dominan, maka ini artinya tinggi, jadi yang resesif itu tertutupi. Untuk menghasilkan keturunan kedua, berarti persilangan kedua yaitu F1 disilangkan dengan F1, yaitu T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Gametnya T besar T kecil, T besar T kecil. Bahkan persilangannya seperti ini, jadi T besar T kecil, T besar T kecil, hasilnya ini T besar T besar, T besar T kecil, T besar T kecil, T kecil T kecil. Ini ada satu, ini ada dua, jadi 1:2:1 untuk genotipnya. Tadi kan T besar T besar 1, T besar T kecil 2, T kecil 1, 1:2:1. Ini kan artinya tinggi, ini artinya tinggi, berarti kalau dijumlah ada 3, berarti fenotipnya ada 2, yaitu tinggi dan rendah, jadi ada 2 macam. Maka akhirnya perbandingannya 3:1. Sekarang persilangan monohibrida semi dominansi, merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif dan dominan itu saling mempengaruhi, saling muncul. Contohnya bunga mawar merah dominan disilangkan dengan bunga mawar putih resesif, tapi karena sama-sama munculnya, dia akan menghasilkan merah muda atau ros. Ini persilangannya, jadi induknya M besar disilangkan M kecil, gametnya M besar M kecil. Akhirnya keturunan F1 menghasilkan M besar M kecil, artinya otomatis fenotipnya merah muda atau ros. Untuk persilangan kedua, berarti persilangan F1 disilangkan dengan F1, jadi M besar M kecil disilang dengan M besar M kecil. Gametnya M besar M kecil, M besar M kecil.
Bagaimana keturunan dan F2 nya? Ini M besar M kecil disilangkan M besar M kecil. Ini M besar M besar, ini M besar M kecil. Ini kalau dilihat dari genotipnya kan masih tetap 3 macam. Ada M besar M besar, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Nah ini berarti 1 dibanding 2 banding 1. Sekarang kalau fenotipnya, ini tadi artinya kan merah, yang ini merah muda, ini putih, berarti ada 3 jenis juga, 3 macam, yaitu merah dibanding merah muda dibanding dengan putih, berarti 1 banding 2 banding 1. 1 banding 2 banding 1, 1 banding 2 banding 1. Sekarang persilangan dihibrida, yaitu persilangan 2 sifat berbeda. Contohnya, sapi bertanduk pendek berambut putih, jadi sifat pertama pendek, ini sifat kedua putih, dikawinkan dengan tanduk panjang berambut hitam. Ini kalau tumbuhan mangga berbuah besar rasa masam disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasa manis. Otomatis kamu kan menginginkan mangga besar berbuah manis, maka nanti untuk yang ukuran mangganya berarti pakai huruf besar, sedangkan untuk rasanya yang manis ini berarti huruf besar, karena kamu menginginkan buahnya besar, rasanya manis. Jadi ini persilangan pertamanya, besar asam disilangkan kecil manis. Jadi ini yang dominan, terus yang ini manis yang dominan. Gametnya B besar M kecil, B kecil M besar. Keturunan pertamanya B besar B kecil M besar M kecil. Fenotipnya berarti besar manis. Untuk persilangan kedua, yaitu F1 disilangkan dengan F1, yaitu B besar B kecil M besar M kecil disilangkan dengan B besar B kecil M besar M kecil. Jadi besar manis disilangkan besar manis. Gametnya B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Terus untuk bagian persilangan F2 nya seperti ini kita isi semuanya sampai penuh. Jadi ini silangkan, makanya ini besar-besar M besar-besar. Ini kalau dilihat dari fenotipnya, ini kan besar manis. Besar manis kita hitung ya. Besar manis ini ada 1, ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi besar manis ada 9. Sekarang kalau besar asam, kamu lihat besar asam, mana besar asam? Ini ada 1, ada 2, ini tadi belum ada 3. Jadi besar asamnya ada 3. Sekarang kalau kecil manis ada 1, ada 2, ada 3. Sekarang kecil asam ada 1, berarti 9 banding 3 banding 3 banding 1. Untuk perbandingan genotipnya itu dapat kamu nanti B besar M besar 1 kotak, ini 2 kotak,
B besar B kecil yang besar ada 2 kotak, ini ada 4 kotak, ini ada 1, ini ada 2 kotak, ini ada 1, ada 2, ada 1. Jadi perbandingan genotipnya ya semuanya ini 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Untuk perbandingan fenotipnya sudah saya singgung tadi. Besar manis ada 9, besar asam ada 3, kecil manis ada 3, kecil asam ada 3. Jadi perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Sekarang penyakit menurun pada manusia, ciri-cirinya seperti apa? Ini berarti merupakan penyakit yang dibawa oleh gen. Biasanya tidak dapat disembuhkan. Kalau bisa disembuhkan ya kecil sekali kemungkinannya. Ini dapat diturunkan kepada anak, jadi dapat menurun ke anak. Terus bersifat homozigot resesif. Contohnya penyakit hemofilia, itu berarti darah sukar membeku. Jadi bila terluka dia tidak cepat nampak. Albino, kulit tidak memiliki pigmen, jadi tidak ada pelindung putih. Buta warna, tidak dapat membedakan warna dengan jelas. Thalassemia, itu darah merah bentuknya seperti bulan sabit, tidak utuh, makanya perlu transfusi darah. Polidaktili, itu adalah jari berlebih. Kepala botak, tidak ditumbuhi rambut sampai tua. Hipertrikosis, tumbuh rambut pada daun telinga, pipi, dan yang lainnya. Epilepsi, penyakit kejang-kejang. Anodontia, orang yang tidak memiliki gigi seumur hidup. Ini contohnya hipertrikosis. Ini yang tumbuh rambut di telinga, pipi, dan yang lainnya. Ini anodontia, ini yang tidak memiliki gigi sampai tua. Ini albino, mungkin kalian pernah tahu ya. Ini berarti kelainan kulit. Ini basedo, meripat matanya membesar. Ini polidaktili, jadi jarinya sampai 8 ini. Gigantisme, ini adalah kelebihan hormon pertumbuhan. Ini orang Indonesia, orang Kalimantan kalau nggak salah. Ini sudah meninggal. Ini orang Korea ini. Kalau kecil, kan ada yang pendek sekali, itu berarti kekurangan hormon pertumbuhan atau krenetisme. Ini kepala botak, jadi dari lahir sampai tua tidak tumbuh rambutnya. Sampai di sini penjelasan saya, dan mungkin nanti silakan kamu mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.